Topik untuk hari ini adalah pemenuhan kebutuhan suhu tubuh. Kita masuk pengertian dulu. Pengetahuan sistem suhu tubuh dalam ilmu medis itu kita sebut sebagai thermoregulation atau pengaturan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini secara kaidah pengertian adalah perbandingan panas suatu zat. Zat itu ya kita, termasuk zat. Jadi suhu tubuh itu perbandingan panas suatu zat sebagai ukuran zat itu dingin atau panas. Berarti untuk pernyataan bahwa oh ini dingin, ini panas, itu kita sebut suhu tubuh. Kalau dalam kaidah termodinamika, suhu yang bergerak ya, suhu tubuh itu ukuran bentuk untuk melepaskan energi kalor. Nanti kalor yang dilepaskan secara konstan. Nah, normalnya adalah suhu tubuh manusia itu disetting 36 sampai 37. Ini kalau kita pakai ukurannya aksila ya. Maka kalau ada suhu di bawah ini dan di atas ini, itu masuk tidak normal. Kalau di bawah 36 kita sebut sebagai hipotermi. Maka itu nanti kelainan. Nah, itu perlu diberikan asuhan perawatan. Terus yang kedua, ada hipertermi. Apa itu? Suhu di atas 37. Itu hipertermi. Kita sudah merasakan panas. Dan normalnya kembali ke awal tadi ya 36 sampai 37. Sehingga kalau ada soal berapa suhu normal manusia loh ya, 36 sampai 37. Di dalam tubuh kita ada mekanisme yang setiap hari, setiap saat kita rasakan sebagai suatu rutinitas. Yang pertama, ada yang disebut radiasi. Pancaran sinar inframerah. Tubuh kita memancarkan, dari matahari juga memancarkan. Itu nanti akan berpengaruh terhadap kondisi suhu tubuh. Yang kedua adalah konduksi, perpindahan suhu dari benda ke benda. Jadi posisi kita duduk di kursi itu ada konduksi. Kalau kita lebih panas ya kita menyalurkan suhu kita ke kursi. Kalau kursinya lebih panas ya menyalurkan ke kita. Teorinya ya panas ke dingin. Terus ada yang disebut konveksi ya. Itu perpindahan panas dingin melewati udara. Jadi setiap saat kita duduk, kita di mana saja, radiasi, konduksi, konveksi itu selalu ada. Kalau kita lihat dari sisi prosentase, radiasi itu akan menimbulkan 60% perubahan, berpengaruh terhadap suhu 60%, evaporasi 25%, konduksi 3%, dan konveksi 2% ya. Nanti secara detail lagi ada di modul. Habis ini saya kirim di PJMK. Di dalam tubuh kita disiapkan oleh pencipta, Tuhan dalam artian ya, ada salah satu organ yang bernama hipotalamus yang bertugas mengatur agar suhu itu tetap dalam kondisi 36-37. Nah, ini dikenal sebagai termostat. Jadi seperti sekring yang nanti diupayakan tetap begitu. Antara 36-37. Nah, ini diatur oleh hipotalamus.
Nah, di hipotalamus itu yang bagian mengatur suhu itu ada anterior dan posterior. Anterior itu hipotalamus depan ya, sementara posterior itu hipotalamus belakang. Yang depan itu mengatur pembuangan panas. Jadi kalau ada suhu yang melebihi 37 itu akan dibuang. Kalau ada suhu yang suhunya kurang, maka dia akan menyimpan, tidak dibuang. Nah, itu tugasnya hipotalamus. Di situ punya termostat dalam bentuk Sekring. Nah, proses pengaturannya adalah seperti ini. Apabila terjadi sesuatu yang di luar keseimbangan, misalnya sakit gitu ya, kena tipes, suhunya kan naik. Kok bisa Pak kena tipes suhunya naik? Di situ ada laju metabolisme perlawanan tubuh melawan bakteri. Sehingga menimbulkan panas yang membara dari dalam, sehingga suhu tubuh meningkat dari normal, lebih dari 37. Toh itu seandainya terjadi, maka hipotalamus tetap mengatur. Dia melakukan beberapa kegiatan agar tetap seimbang. Contoh, pada saat suhu tubuh naik, maka hipotalamus itu koordinasi dengan otak kita yang lain agar memakai pakaian yang tipis-tipis ya. Nggak usah pakai mantel. Itu salah satu pengaturannya. Terus kita akan ketelak ya, ketelak itu haus. Kita akan kepingin minum. Oh, itu pengaturannya supaya suhu tetap 36 sampai 37. Terus kita akan istirahat, kecapean, istirahat dulu lah, panas. Nah, kalau sudah sakit, kita akan mengompres. Kalau bahasa kita perawat ya, perawat akan mengompres pasien. Atau keluarga akan mengompres anggota keluarganya yang sakit. Kalau sudah keterlaluan ya, memberi obat penurun panas. Nah, ini manifestasi daripada termostat itu tadi. Nah, sementara kalau suhu kita menurun, ada mekanisme juga. Maka tubuh itu otomatis akan menggigil katuun ya. Supaya apa? Supaya memproduksi panas, sehingga tubuh nanti tetap dalam kategori 36-37. Menggigil itu manifestasi tubuh supaya kita tetap 36-37. Makanya kalau kita ke Bromo atau hujan yang sangat dingin, kita tidak pakai kembul, itu otomatis menggigil. Itu manifestasi supaya suhu tetap 36-37. Terus yang kedua, keringat akan dihambat untuk dikeluarkan. Makanya kalau malam kan banyak kencing. Gara-gara apa? Dari keringat dihentikan, diminimalisasi oleh hipotalamus. Dan yang terakhir, vasokonstriksi, mengkeret. Jadi kulit kita itu mengalami penyempitan. Tujuannya apa? Supaya panasnya tidak keluar. Makanya disempitkan dengan cara vasokonstriksi. Nah, kegiatan-kegiatan ini tanpa kita sengaja diatur oleh hipotalamus itu tadi. Nah, kasus, Pak, ada pasien terlalu panas, panasnya keterlaluan, tapi kok menggigil. Kadang-kadang kalau anak kecil sampai kejang. Itu termostatnya melebihi batas kenormalan. Jadi karena saking panasnya, jadi apa ya, termostat itu kan 36-37 ya. Kalau sudah melebihi 41, maka otak itu mengira itu kedinginan. Karena sudah melebihi batas. Dikira kedinginan, maka dia menggigil. Maka panas yang melebihi yang keterlaluan, itu efeknya menggigil. Jadi tubuh sudah tidak mengenali, dianggap itu kedinginan. Karena sudah keluar dari rank batas tertinggi. Kadang-kadang kalau keterlaluan kejam. Karena sudah keluar dari batas panasnya. Akhirnya dianggap dingin. Nah, itu yang terjadi. Mengapa kok panas kok malah menggigil? Melebihi batas kenormalan yang diatur oleh set point hipotalamus. Sekarang kita masuk kasus di lapangan. Di rumah sakit. Di rumah sakit ada dua hal
yang harus ditangani oleh perawat. Yang pertama adalah hipertermi, pasien yang panas. Yang kedua adalah hipotermi, pasien yang kedinginan. Kita yang masuk yang pertama dulu, hipertermi. Hipertermi, saya ulangi, kondisi di mana suhu tubuh naik melebihi 37. Sebenarnya 38 itu sudah masuk hipertermi. Kita sudah merasakan meriang, tidak enak itu. Tubuh itu sudah tidak seimbang. Di dalam tubuh sudah terjadi abnormalitas balance. Sudah tidak enak, meriang. Makan pun sudah merasa tidak enak. Nah, apa penyebabnya? Yang paling sering sebenarnya kan penyakit ya. Yang nomor ini, proses penyakit ini. Jadi yang paling sering ya, kalau kecapean ya jarang lah. Tapi yang paling sering sebenarnya penyakit. Ada proses perlawanan, ada proses perang di dalam tubuh. Dari tubuh melawan penyakit. Jadi misalnya tipes itu ya. Tipes itu kan bakteri ya. Bakteri Salmonella typhosa. Nah, karena ada bakteri, maka leukosit kita atau tentara kita yang ada di dalam tubuh menyerang. Maka di situ ada proses peperangan besar. Nah, efeknya panas. Maka panas itu bukan penyakit. Panas itu adalah tanda ada sesuatu yang tidak seimbang. Terpapar lingkungan panas. Kuliah rumahnya Mojokerto, jalan kaki siang hari. Nah, itu panas itu nanti. Terus pakaian tidak sesuai. Wong panas kok pakaian mantel. Nanti dia akan panas. Angkep minimal. Nah, ini peningkatan laju metabolisme itu banyak faktor ya. Penyakit-penyakit tertentu, hipertiroid, hiper itu panas juga. Karena ada peningkatan laju metabolisme di dalam tubuh. Respon trauma, habis jatuh, panas. Aktivitas berlebihan, olahraga melebihi batas. Jadi umur 90 terus bulu tangkis, mari kepanasan. Mengapa? Berlebihan. Terus penggunaan alat-alat kesehatan di mana di situ ada proses adaptif panas juga. Nah, ini penyebabnya. Tapi kebanyakan yang masuk rumah sakit adalah proses infeksi. Apa yang kita lakukan? Mengkaji. Mengkaji itu memeriksa. Normalnya apa? Ya satu. Kita harus mengenali gejalanya. Gejala pertama adalah subjektif. Subjektif itu omongannya. Ya pasien akan mengatakan, Bu, panas bu tubuh saya. Berarti pasien mengatakan panas. Kita ukur suhunya. Kalau di atas 37 kan berarti hipertermi. Kita cek kulitnya, oh agak kemerahan. Kita cek nadinya, oh iya takikardi, rodok naik nadinya. Kita cek RR-nya, pernapasannya itu rodok cepet ya. Itu yang sing parah, kalau yang baru ya enggak. Jadi yang paling terlihat ya kulit merah sama suhu aja yang pertama yang kelihatan. Tapi kalau sudah parah ya sampai kejang seperti pada anak kecil. Wes. Berikutnya, apa tujuan kita melakukan perawatan pada pasien hipertermi? Satu, kita harus melakukan asuhan perawatan agar termoregulasinya membaik, kembali ke situasi 36-37. Apa targetnya? Pasien tidak menggigil lagi, kulitnya tidak merah lagi, pucatnya menurun, suhu tubuhnya kembali normal, tekanan darah kembali normal. Apa yang dilakukan? Satu, observasi. Kita ukur dulu suhunya. Dan kita cari penyebabnya apa. Oh, karena dia tipis ya, karena ya proses penyakit ya sudah. Kita ukur tekanan darahnya, frekuensi pernapasannya, kadar elektrolitnya, urinnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita melakukan intervensi terapeutik. Satu, lingkungan disiapkan. Dibikin apa Pak? Kalau di AC ya diset dingin 15 atau 16. Karena memang pasiennya sedang kepanasan. Jadi disetting menjadi lingkungan yang
dingin. Yang kedua, longgarkan, lepaskan pakaian yang tebal. Karena pakaian yang tebal itu akan menahan keluaran panas dari pasien. Panas itu dari dalam tubuh ya. Kalau pakaian tipis, maka dia akan cepat dingin. Karena tidak ada yang menutup. Dia itu dari pori-porinya mengeluarkan panas. Maka longgarkan pakaiannya atau ganti dengan pakaian yang tipis. Satu, otomatis menyerap. Yang kedua, dia tidak menghalangi proses evaporasi, melepaskan suhu dari pori-pori kulitnya. Yang kedua ya, membasahi permukaannya. Bisa dengan kipas dengan air, kipas yang paling apa itu, yang ada airnya itu. Dan menambah cairan oral, minum kalau tidak ada kontraindikasi. Pasien ginjal ya, gagal ginjal, itu kan kontraindikasi minum. Maka ya meskipun panas ya tetap dibatasi. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi ya berikan cairan sampai 1.500 ml, 1,5 liter, 24 jam. Lebih boleh karena sedang panas. Dianjurkan untuk tirabarin, tidur saja, karena semakin dia gerak, panasnya akan meningkat. Dan ganti linen. Linen itu bed ya, yang pembungkus itu. Setiap hari, karena biasanya orang panas itu keringatnya akan keluar. Dan lakukan pendinginan eksternal. Apa itu kompres? Kalau 37-39 kompres air lah, air biasa. Ya sedikit titik lah. Tapi kalau terlalu panas, malah kita kompres panas. Mengapa, Pak? Pori-porinya biar semakin lebar dan biar cepat dingin. Nah, itu terapi di rumah sakit. Ini terapeutik. Berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi itu apa? Kita cuma nanti mengingatkan, dok, pasiennya panas. Berarti kolaborasinya pemberian antipiretik. Kolaborasi pemberian oksigen. Kalau misalnya takipne ya, pasiennya kok agak sesek. Dan pemberian cairan dan elektrolit intravena. Untuk intervensi pendukung nanti menyesuaikan. Ada dukungan hipnotis, dukungan pemeliharaan rumah, sampai dengan pemantauan efek samping. Nanti di modul lengkap ya. Oke. Berikutnya adalah hipotermi. Hipotermi itu kondisi di mana suhu tubuh di bawah rentang normal tubuh. Di bawah 36 ya. Penyebabnya apa? Banyak. Kerusakan hipotalamus, konsumsi alkohol, kekurangan lemak, dan lain-lain. Nah, tapi ini jarang hipotermi itu. Juga bisa efek agen farmakologis. Gejala subjektif biasanya ya mengeluh dingin. Objektif, kulit terasa dingin, suhu di bawah 36, pasien menggigil. Terus tanda-tanda yang lain minor ya. Bradikardi, hipoglikemi, hipoksia itu tambahan saja. Maka disebut gejala tanda minor ya. Nah, intervensinya apa? Monitor suhu tubuh, observasi ya. Terus yang kedua, identifikasi penyebab hipotermi. Mengapa kok hipotermi ini? Terus yang ketiga, monitor tanda dan gejalanya. Nah, setelah dimonitor, baru di terapeutik keperawatan ya. Menyediakan lingkungan yang hangat. Mengatur, kalau di AC ya mengatur set ruangan menjadi 25. Kan dia kedinginan. Mengganti pakaian yang basah di linen supaya tidak bertambah dingin. Terus lakukan pengangkatan pasif, selimut, menutup kepala pakaian dengan pakaian tebal. Dan bisa dilakukan pengangkatan eksternal ya, kompres hangat. Bisa di botol, bisa di plastik, bisa di selimut hangat yang dilekatkan di tubuh pasien. Atau pakai metode kanguru, dimasukkan di selimut kanguru. Itu pelan-pelan mulai panas. Terus bisa juga pengangkatan internal, ya oksigen yang hangat, cairan hangat, minum hangat. Dan edukasinya ya terangkan tentang intervensi tersebut dan anjurkan minum dan makan yang hangat.
Oke, saya kira selesai. Untuk lebih lengkap nanti lihat di modul, dan jangan lupa ada evaluasi setelah Anda mempelajari modul. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.